Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darahman dengan NIM 235003152. Di sini saya akan mengerjakan UAS Aptek menggunakan ArcGIS. Pertama, kita ke layer, lalu kita ke properties. Di sini kita menggunakan zona WG1984 UTM zone 47N. Untuk mencari zona ini, kita ke project coordinate system, lalu ke UTM, lalu ke WGS 1984 ke Northern Hemisphere. Kita cari 47N nih, WGS 1984 UTM zone 47N. Kita apply, kita oke. Lalu kita tambah data, add data. Kita di sini menggunakan bendung Sintakurak. Kita blok semua demnasnya, lalu kita add, kita oke. Sini kita kecilin dulu ya. Dah. Lalu di sini kita ke cari search, kita ke mosaic tunnel raster. Dah, kita search yang ini, lalu kita drag ke input raster, kita output location. Di sini untuk menyimpan data ya, kita nyimpan data di ArcGIS, lalu kita new folder, kita tulis merge Sitakurak merge Sitakurak titik tif dotif. Kita add, oke. Kita pencet ini, kita add ya, berhasil. Udah ya tuh. Terus kita data name nya kita tulis merge Sitakurak dotif. Udah. Lalu pixel type nya kita menggunakan 32 bit float. Number of bands-nya tulis saja 1. Ini ya nggak usah diotak-atik lagi ya. Ini tulis apa? Udah. Di sini kita tulis merge Sitakurak aktif. Sitakuraktif. Udah. Sitakuraktif udah. Lalu ke 32 bit langsung kita ke ininya kita first, ininya last. Udah benar ya semua ya tuh. Udah, kita oke. Kita tunggu proses. Sini kita hapus saja ya. Sabar dulu, tapi kita nunggu si prosesan dulu. Oke teman-teman, untuk customize kita di sini toolbarsnya draw, edit vertex, editor, layout. Ini checklistnya ya teman-teman. Lalu extensionnya di sini kita menggunakan ini semua harus di checklist ya teman-temannya, wajib. Udah. Oke, ini masih menunggu ya.
masih proses ya teman-teman. Lama ya. Dah, kalau tanda gini berarti berhasil ya teman-teman. Nah, lalu kita blok aja ini, shift di sini kita remove. Ya, ini udah checklist ya. Nah, lalu kita cari ke define project. Kita jangan salah nulis di sini ya, soalnya nggak bakal ke detect sama nggak akan bisa dicari, jadi ngeblank. Kita masukin define projection yang data, lalu kita tarik ini merge yang ini apa merge Sitakur aktifnya, terus koordinat sistem. Nah, kita di sini menggunakan WGS 1984 ya teman-teman. Untuk mencari WGS yang 1984 ini ada di geografi koordinat sistem ya. Terus kita ke World, kita cari WGS 1984 yang ini, kita pencet OK, terus kita OK. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Lalu kita cek si merge Sitakuraknya ke properties. Kita lihat di sini masih banyak ya, maksudnya size-nya besar, 582,52 MB. Nah, si CLS-nya juga masih gede nih. Jadi kita ubah aja menggunakan, kita ke search, lalu kita gunakan project raster. Kita cari data manajemen, kita geser aja ke input raster yang merge Sitakurak ini, lalu output koordinat sistemnya ini kita ganti namanya jadi ini ke ArcGIS sensitif. Nah, jadi merge Sitakurak pro .tif. Sitakurak pro .tif udah. Terus match Sitakurak pro .tif, kita save. Kita lihat dulu ya. Kenapa pro? Soalnya pro itu project ya. Lalu udah gitu, yang paling penting itu ini teman-teman. Ini X-nya kita ganti 30. Oh ya, untuk output yang koordinat sistem ini kita gunakan WGS 1984.
kita menggunakan yang UTM zone 47N ya, kita oke. Lalu kita ke di sini kita X dan Y kita ubah 30. Kalian bisa klik oke. Nah, kita cek wait. Kita lagi muter si project rasternya ya. Nah, ini tuh berhasil teman-teman, udah. Lalu kita cek aja si ke properties. Sekarang tuh jadi nggak berat ya, tadinya kan 500-an, sekarang cuman si X sama Y 30, terus compress size nya cuma 39 ya. Kita okein aja data, terus kita cari add base map, lalu kita imagery add, kita langsung zoom out to layer, mana benar zoom out to layer. Nah, terus import imagery, kita zoom aja. Nih, udah ada. Kita ini udah ada ya. Terus kita ke lokasi kita ada di sini, langsung search, matiin dulu basic mapnya biar nggak berat ya. Kita add data, kita cari benung sedang gerak, data topografi, terus kita ke situasi sungai. Setelah final DWG ini klik 2 kali, kita pilih annotation sama polyline, klik CTRL, terus kita langsung add aja, kita oke aja. Nah, ini udah, ini kita zoom. Nah, main berat ya. Nah, udah ada, terus udah berhasil teman-teman. Lalu kita ke search, terus kita masuk ke fill, zona fill. Jadi kegunaan fill tuh kayak memperjelas gitu. Kita masuk ke geoprocessing 2 kali, kita dulu, kita ke geoprocessing, terus kita environment ini, terus kita cari processing parallel processing, kita tulis angka 0 aja, kita oke. Kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, kita masuk ke fill, data Sintang Kurak Pro, kita masukkan ke zone raster, import
Ini salah ya teman-teman. Kita search zona fill nih, fill ini. Sorry teman-teman. Kita down, terus kita zona opsionalnya namanya ganti fpl dot tif. Ingat jangan pakai spasi ya teman-teman untuk ini. Kita save, berhasil kah? Nah, kita oke aja. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Kita zoom out dulu. Terus kita ke search aja di sini. Terus kita tulis flow direction, kita klik, terus kita cari set flow direction. Salah kayaknya. Nah teman-teman, yang ini ya, yang spatial analysis. Terus kita drag yang fill tadi, kita ganti ini pakai FDR flow direction, FDR tif, flow direction titik tif, jangan pakai spasi, ingat teman-teman. Kita save, terus kita oke. Ini lagi proses ya teman-teman. Nah, udah nih. Nah, dia tuh tampilannya seperti ini. Nah, ini 1 2 3 4 5 1 2 4 8 16 32 64 18 sudah bener ya. Kalau misalkan 3 4 5 6 kayak gitu-gitu itu salah. Ini yang benar. Jadi udah kayak gini. Kalian tinggal masuk ke kalian bisa masuk ke search lagi, lalu flow accumulation, kita cari link atas, kita klik, kita masukkan data FDR, ganti namanya VLW acu.tif.
kita save. Habis di save langsung kita oke aja. Representative one. Ini lagi proses ya teman-teman. Agak lama ya, kalau laptopnya kencang mungkin lebih cepet, kalau laptopnya bagus. Kalau tanda begini berhasil ya teman-teman. Kita zoom aja nih, kayak gini, kasih garis-garis. Ini tuh garis-garis saluran air ya teman-teman. Saluran air, terus kita ketiknya flow ini, terus kita ke properties, ke simbologi, habis ke simbologi kita ke classified, ke classified ini kita ganti angka 2 aja, ke angka 2. Lalu kita ke classify, terus kita kesiniin, kita geserin ke angka 0, tapi jangan terlalu ini banget, terlalu itu, kita pasin aja. Bismillah, pas kita oke. Udah kayak gini, lalu kita oke aja, terus kita ke no color, terus ini kita ganti warna biru, kelihatan blue aja kali ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini udah ada nih alirannya, kayak gitu juga. Begini. Jadi seperti ini. Kita matiin dulu, kita pakai wordnya ya.
seperti ini, garis titik-titiknya. Kalau kita nggak pakai base map seperti inilah. Selanjutnya kita matikan FDR TV ini, terus kita zoom aja. Di sini kita mau membuat titik bendung. Kita cek di sini aja yang ini. Kita menentukan titik bendung. Tuh, jadi ada si air-airnya gitulah. Terus kita cari ke create fitur, katalog, terus kita cari file yang mau kita ini. Jadi guys, Tapura aktif. Nah, jika udah seperti ini, kalian bisa di klik kanan, lalu ke new, terus ke save file. Kalian bisa ganti namanya dengan titik Bandung. Di sini kayaknya nggak tahu bisa pakai spasi atau enggak. Yang penting kita cari aman aja. Lalu kita ke edit, kita pakai WGS 1984 UTM zone 47N. Oke. Lalu kita oke aja. Nah, di sini tuh usahain ada si bacaan titik bendung ini. Kalau udah kayak gini, kita masuk ke editor yang ini, terus start editing, titik bendung, lalu set oke. Nah, kita continue aja. Nah, di sini ada titik bendung kan, terus kita create fitur. Sorry, tadi salah, bukan ke katalog tapi ke create fitur. Terus kita klik, kita taruh titik bendung kita di sini boleh. Kita tentukan titik bendung kita mau di mana. Kalau saya di sini aja ini. Tahu nggak, di sini boleh. Kita klik, lalu kita ke editor, terus stop editing. Do you want to save your edit? Yes. Oke, terus lalu kita ke search, terus ke snap, PowerPoint.
kita klik, kita masukkan titik bendung ke sini, terus kita ke input flow, kita masukin flow ya, soalnya input accumulation raster. Terus kita di sini namanya kita ganti snap dot tiff. Biasain dan pakai spasi, kita save. Lalu kita save, udah bisa, udah oke. Lagi proses ya. Udah gitu kita search lagi, kita cari water sheet, sorry water, soalnya kalau misalkan salah angka atau apapun itu, salah satu aja itu nggak akan kecari kayak tadi gitu. Water sheet yang spatial analisis ini kita klik, lalu kita input flow direction raster, flow dir yang ini kita taruh di sini, lalu input raster, kita masukkan yang snap tip yang tadi kita buat, lalu kita taruh sini. Namanya kita ganti dengan dash kita kurak dot tiff, kita kurak dot tiff. Jangan pakai spasi teman-teman. Kita save, kita ke oke. Oke aja, ini lagi loading ya teman-teman. Oh ya, lupa tadi kan ada titik si yang di sini nih tuh, yang ini tuh berhasil ya teman-teman. Nah ini juga udah berhasil nih, si water sheetnya ini udah berhasil. Jadi seperti ini. Terus kita lihat di sini nggak kelihatan kan titik bendungnya. Kita ganti menggunakan triangle yang 3 ini, warna hijau ini, kita oke aja. Nah ini kan kelihatan kan titik bendung kita. Jika udah seperti ini kita berhasil. Terus kita ke search lagi, terus masuk ke raster to polygon. Penulisannya jangan sampai salah ya, soalnya nggak akan kedetek nantinya. Kita cari yang conversion,
kita pencet aja yang ini, yang conversion ini. Nah, input, kita masukkan data yang DAS-in tengkorak ke input raster, lalu namanya kita ganti. Ini formatnya udah ke SHP, bukan ke TIFF lagi ya teman-teman. Lalu kita tulis das sitakurak .shp. Biasain jangan pakai spasi ya teman-teman. Kita save. Setelah itu kita oke. Lagi proses, sabar. Nah, kayak gini. Di zoom out dulu. Zoom out. Nah, ini udah berhasil. Ini berhasil teman-teman. Kita matiin dulu deh. Titik benangnya. Ini berhasil teman-teman. Nah, kalau kita udah bisa berhasil kayak gini, kita bisa ke nah, ganti ini, kita ke hollow, terus ini kita ganti sama 2, ini kita ganti sama warna merah, klik OK. Nah, kita zoom out. Nah, udah berhasil teman-teman ya, berhasil ini. Terus kita ke Word Imagery, kita cek. Nah, jadinya seperti ini teman-teman, kurang lebih seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita matiin dulu si Word Imagery-nya. Nah, ini udah ada kan. Nah, lalu kita ke Dasinta Kurak yang ini, kita klik ini, open attribute table. Nah, buat ini kita klik and field, kita tulis add field, luas das, ini kita ganti dengan float. Habis sudah float, kita oke aja. Sorry teman-teman, ini kita yang kecil aja. Pas das, kita oke. Nah, ini ada kan. Sorry, kita ubah kayak bentar. Oh, sorry add fill. Kita ke ini, kita ke wait, santai, kita ini bisa remove gak add fill. Oke, dah. Terus kita tambah add fill, lalu kita tulis
luas das, kita oke. Sorry, ini kita float, kita oke. Nah, jadi kan seperti ini. Lalu langsung kita X aja. Kita klik kanan, lalu kita ke calculate geometry, kita yes. Ini kita area, ininya kita ganti ke hektar, kita oke aja, yes. Nah, di sini jadi ada ya untuk luas dasnya udah tertera nih. Udah itu kita lalu habis itu kita buka data hujan, kita langsung ke file aja, terus ke dokumen, terus ke WhatsApp tag, kita ke ArcGIS, di benung Sitakurak, terus ke data hujan Sitakurak, lalu ke koordinat pos hujan PCH Sitakurak. Nah, jadi kita buka Excel buat masukin data. Kita bisa blok dulu, lalu kita rapihin, kita kasih table all border, lalu kita ketengahin kan di sini, kita rapihin. Buat si angkanya kita pakai 3 angka di belakang koma, 2. Nah, kita pilih file, lalu save as, lalu ke divisi, kita taruh di, kita simpan di dokumen, lalu ke ArcGIS, ke WhatsApp tag ArcGIS, kita taruh, nah di sini aja boleh, atau enggak di ini, kita save di sini aja. Kita ke Excel 297/2003 workbook ya teman-teman, soalnya agar bisa ke ini kita tambahin 2 aja biar enggak pusing, soalnya tadi saya udah latihan yang ini. Nah, terus kita begini ya teman-teman. Nah, ini kita save. Udah, ini 97/2003, oke, save. Nah, ini kita kalau udah gini kita continue aja. Udah gitu, terus kita masuk ke ArcGIS lagi, terus kita add data yang tadi Sitakurak. Nah, ini jangan dulu di add, lalu kita ada PCH Sitakurak, kita pencet add, lalu kita ke display XY. Nah, ini wajib longitude sama latitude ya, wajib. Ini kita edit,
kita pakai WGS 1984 yang ini, lalu kita oke. Nah ini udah ya, sidang GC WGS 1984. Oke aja, kita oke. Nah tiada sininya. Nah titik-titik PCH tuh kayak gini teman-teman. Nah udah ada nih, kita zoom out. Udah kelihatan teman-teman, kita ubah aja biar lebih kelihatan. Kita ke sini, terus kita kasih warna ini, bintang yang ini kasih warna merah, kita oke aja. Nah tuh kelihatan kan teman-teman. Udah begitu kita ke udah teman-teman, terus kita ke PCH ini, kita ekspor data. Ini data, ekspor data teman-teman, lalu kita ganti aja namanya. Di PCH kita ke ini, harus ke save file ya, kita save. Do you wish to replace it? Wait, kita tunggu ya, kita yes aja, terus kita ke kita matikan yang PCH hitam kurak. Nah, udah, terus kita ganti simbol titik PCH nya dengan bintang. Bintang juga kita ganti warna merah, kita oke aja. Terus
lalu kita ke titik PC yang ini, kita open attribute table. Nah, nanti akan seperti ini. Editor, lalu kita ke start editing, ke titik PCH, kita oke, continue aja. Nah, kita cuma perlu sampai 3 ini ya, yang D ini kita CTRL, kita scroll ke bawah, nanti kita kita udah ke blok, kita shift aja. Nah, udah, kita delete. Kita delete selected. Nah, udah, terus kita ke editor, stop editing, edit, yes. Terus udah gitu kita X aja, lalu kita masuk ke search, ke caps lock, ke Sen. Untuk yang terakhir Citizen, lalu kalian ke kita ke titik PCH, Station dot shp, kita save aja ya. Ini udah benar fitur classes-nya, kita save. Bisa ya teman-teman, kita lihat, kita cek dulu. Nah, habis teman-teman kita environment, kita ke processing extend, kita klik, ini kita ganti dengan same layer base map. Layer base map, lalu udah kayak gini, kita oke aja, kita oke juga proses. Nah, kayak gini, kalian bisa klik blok lagi ke hello, ini kita bebas ini mah mau karena ini nih yang lebih oke. Nah, jadi kan ini tinggal kita layout aja ya teman-teman, ini udah jadi. Ini kita cek ke Word ini, jadi
kita tulis nah ini udah jadi tuh, ini si airnya udah. Nah di sini kan udah, jadi kita langsung ke proses layout. Oke, kita di sini aja layout, terus ini ada ini ya, kalau mau ke layout view. Nah, ini kan udah, kita mau zoom, ini udah, kita ini back, terus ke back admin setup. Sini kita ganti dengan A3, terus langsung landscape ininya, terus create ini landscape kita oke. Nah untuk gini kita kemudian aja. Nah ini sini segini udah. Kita gedein aja. Nah terus kita dari sini kita ke rectangle di sini, segini oke lah, kita kecilin aja ya sedikitnya, udah cukup. Ini kita ganti ke no color, ini warna hitam, kita oke. Lalu kita bisa klik lagi rectangle ke sini, set, seginilah cukup. Kita ke no color, ini warna ininya 2, outline-nya 2, kita ke hitam, kita oke lagi. Coba ininya, sorry lupa ininya tuh, ini 2, sorry. Oke. Terus kita buat lagi rectangle di sini. Sorry belum kepencet tinggalnya. Nah, segini lah, segini udah cukup. Kita batasin, kita rapihin 2 kali, 2, ini no color, ini hitam, oke. Nah udah, mau kita ke insert dulu, lalu ke node row dulu, kita pakai yang node 1 ini, kita oke.
Nah, ini ada di sini, di sini. Nih, kita coba. Nah, ini kita ganti warna putih. Coba. Nah, udah gitu kita masuk ke properties, lalu kita ke grid, lalu kita ke new grid, lalu kita next. Kita ke properties, terus kita lalu kita ke, nah ini kita centang di sini ya, kita oke, terus kita ke untuk size nya kita kasih angka 4, biasakan apply, kita oke, kita apply. Nah jadi kayak gini ya. Ini kelebihan ya teman-teman. Kita kecil lagi, ini pas, kita kecil lagi. Nah ini pas lah ya. Nah udah pas, enak dilihat. Kita ke insert, lalu ke picture, terus kita cari Jenderal Ahmad Yani University. Nah sorry, kita kecilin dulu, kita pas. Tunggu deh. Pasin, kita dulu. Kemudian aduh, paslah ini aja deh, nah kita rapiin aja.
ini agak bengkok sedikit ya teman-teman, kita rapiin dikit aja. Kita ke insert, ke teks. Nah ini teks kita nih, kita ambil ke sini, klik 2 kali, kita tulis Universitas Jenderal Ahmad Typing simbol, terus kita 12, kita oke, kita apply, kita oke dulu. Udah jadi, kita taruh di sini. Udah. Ini rapi-rapi aja. Ini udah pas. Lalu kita ke insert lagi, ke teks lagi. Ini teksnya ada di sini. Bukan lagi. Lalu kita taruh sini. Cukup. Untuk angkanya kita pakai 16, lalu kita oke, kita apply, kita oke. Kalau udah seperti ini, kita bisa tambahin ke insert, scale bar. Kita pakai yang alternatif, scale bar alternatif
alternatif scale bar alternating steeper scale line metric berarti hollow. Kita pakai ini alternating scale bar 1. Kita oke. Kita taruh sini aja. Kita pasin aja. Terus kita ke insert, kita ke legend. Terus dari situ kita ke klik ini ke semua. Di sini kita pilih titik bendung. Kita butuh das kurak sama politician. Next. Udah ya teman-teman, seperti ini. Terus kita pasin aja. Titik bendung kita belum nyalain, mana ya titik bendungnya belum kita nyalain. Kita cari titik bendung, udah nih. Nah udah nih teman-teman ya. Terus kita ini kita ke insert, kita ke data frame, lalu kita pasin aja. Sini udah pas lah, masih oke. Sini segini nah. Terus ini udah frame udah. Terus kita ke